Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas MBSB dengan Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dengan beranggotakan 3 orang, yang pertama Hafiz Okta Ramadan, Khairani Ramadhani, dan Muhammad Al-Ghifari. Dengan dosen pengampu Bu Sri Madonna Saleh, SE MSI. Dengan mata kuliah akuntansi biaya. Pada pagi ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Metode ini sering juga disebut dengan volume based costing, unit based costing, atau functional based costing. Metode ini digunakan untuk menghitung harga pokok produk dengan cara membebankan biaya overhead pabrik menggunakan dasar volume aktivitas. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5. Yang pertama, pembebanan biaya produksi. Yang kedua, biaya overhead pabrik. Yang ketiga, departementalisasi. Yang keempat, langkah perhitungan. Dan yang kelima, akuntansi BOP. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pembebanan biaya produksi. Dalam proses produksi, setiap biaya yang muncul perlu dialokasikan ke produk agar dapat diketahui harga pokoknya. Pada metode berbasis volume, pembebanan dilakukan dengan menggunakan driver berbasis unit, seperti jam kerja langsung, jam mesin, jumlah unit yang diproduksi, biaya bahan baku langsung, maupun biaya tenaga kerja langsung. Pada gambar ini menunjukkan bahwa jumlah unit yang dihasilkan akan memicu biaya produksi. Semakin banyak unit diproduksi, semakin besar kebutuhan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selain itu, jumlah produksi juga memicu penggunaan jam mesin dan jam kerja langsung yang pada akhirnya menimbulkan biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz Okta Ramadan. Konsep kapasitas pabrik. Dalam menghitung tarif overhead, perusahaan harus menentukan kapasitas yang digunakan sebagai dasar. Kapasitas teoritis adalah kapasitas ideal 100% tanpa hambatan, namun sulit dicapai. Kapasitas praktis sudah mempertimbangkan hambatan internal seperti cuti karyawan atau kerusakan mesin, tetapi tetap jarang digunakan. Kapasitas normal adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal maupun eksternal, sehingga ini yang paling banyak dipakai. Sedangkan kapasitas sesungguhnya adalah kapasitas yang diharapkan pada periode mendatang. Namun, karena sifatnya jangka pendek, jarang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif. Departementalisasi. Untuk mempermudah perhitungan, pabrik dibagi menjadi 2 jenis departemen. Pertama, departemen produksi, yaitu yang langsung mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya pemotongan, perakitan, dan pengecatan. Kedua, departemen jasa, yaitu yang tidak mengelola bahan baku tetapi memberikan layanan pendukung seperti pembangkit listrik, bengkel, dan kafetaria. Metode alokasi biaya departemen jasa. Metode alokasi langsung, yaitu biaya departemen jasa langsung dialokasikan ke produksi saja. Metode alokasi bertahap, yaitu departemen jasa juga memberi jasa ke departemen jasa lainnya, tetapi secara satu arah. Dan metode aljabar, yaitu metode timbal balik di mana departemen jasa saling melayani, baik ke produksi maupun ke sesama departemen jasa. Metode aljabar lebih rumit tetapi hasilnya lebih akurat. Izin menambahkan sedikit, pada gambar ini menjelaskan hubungan antara Departemen Jasa dengan Departemen Produksi, bahwa bagaimana Departemen Jasa berfungsi mendukung kelancaran produksi, dan Departemen Jasa tersebut memberikan layanan ke semua Departemen Produksi, yaitu Departemen Penyelesaian, Departemen Perakitan, Departemen Pemotongan, yang mana setiap departemen jasa tidak menghasilkan produk secara langsung, tetapi sangat penting karena menyediakan dukungan yang mempengaruhi kelancaran dan efisiensi proses produksi. Langkah perhitungan harga pokok produksi. Pertama,
identifikasi departemen produksi dan jasa beserta cost drivernya. Kedua, identifikasi sumber daya dan biaya yang digunakan. Ketiga, kumpulkan data kapasitas cost driver di awal tahun. Keempat, susun anggaran biaya overhead pabrik. Kelima, alokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Keenam, hitung tarif biaya overhead pabrik di setiap departemen produk. Dan terakhir, gunakan tarif tersebut untuk menghitung harga pokok produk. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Al-Ghifari. Baik, selanjutnya contoh perhitungan PT Prabot Jepara. Sebagai contoh, PT Prabot Jepara memiliki 3 departemen produksi, yaitu pemotongan, perakitan, dan penyelesaian, serta 2 departemen jasa, yaitu penanganan bahan baku dan kafetaria. Dari data yang dikumpulkan, diketahui total anggaran biaya overhead pabrik adalah 113 juta rupiah dengan rincian 40 juta biaya variabel dan 73 juta biaya tetap. Data inilah yang menjadi dasar perhitungan tarif overhead pabrik. Dan selanjutnya, data kapasitas PT Prabot Jepara. Data kapasitas PT Prabot Jepara meliputi jumlah KWH listrik, jumlah karyawan, biaya bahan baku, luas lantai, dan jumlah jam kerja langsung maupun jam mesin di tiap departemen. Misalnya departemen pemotongan menggunakan 10.000 KWH, 20 karyawan, dan 300.000 jam mesin. Departemen perakitan menggunakan 5.000 KWH, 10 karyawan, dan 150.000 jam kerja langsung. Data ini digunakan sebagai dasar pembagian biaya overhead. Selanjutnya, perhitungan tarif BOP dan harga pokok produk. Dari data tersebut dapat dihitung tarif overhead pabrik di masing-masing departemen. Tarif BOP pada departemen pemotongan adalah Rp117,47 per jam mesin. Tarif perakitan adalah Rp246,12 per jam kerja langsung. Dan tarif penyelesaian adalah Rp204,21 per jam mesin. Selanjutnya, tarif ini digunakan untuk menghitung harga pokok produk. Contoh perhitungan untuk produk A menunjukkan bahwa biaya bahan baku langsung adalah Rp20 juta, biaya tenaga kerja langsung Rp18 juta, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp79.353.900. Total biaya produksinya menjadi Rp109.353.900. Dengan jumlah produk 10.000 unit, maka harga produk per unit adalah Rp10.935. Selanjutnya, akuntansi BOP dan pengaruh otomasi. Pada akhir periode perusahaan perlu mencatat biaya overhead pabrik. Proses ini meliputi pencatatan biaya overhead yang dibebankan biaya overhead sesungguhnya, alokasi biaya tidak langsung, hingga analisis selisih. Selisih ini biasanya ditutup ke harga pokok penjualan. Namun dalam era otomasi, pembebanan biaya overhead berbasis jam kerja langsung bisa menimbulkan kesalahan keputusan. Mengurangi tenaga kerja langsung memang menurunkan biaya tenaga kerja, tetapi meningkatkan biaya overhead karena penggunaan mesin yang lebih banyak. Oleh karena itu, dasar pembebanan harus dipilih dengan cermat agar hasil perhitungan harga pokok produk lebih akurat. Baik, sekian dari saya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.